otak itu sampai berjajaran hancur. Jadi keras sekali Quran pakai istilah. Jadi barang hak kalau berhadapan dengan batil, kehancurannya barang batil itu se ekstrim hancurnya otak yang berseragam. Itu dakwah. Kenapa kayak tadi? Misalnya ada debat terbuka orang ateis. Terus saya pernah didatangi seorang ateis. Dia dokternya dokter ateis. Tanya saya, Bapak, saya itu nggak bisa nyembah Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan konsep Tuhan. Saya tanya gini, Anda serius pakai teori akal? Dia serius. Terus saya tanya, alam raya ini menurut Anda wujud ya? Ya wujud, nyata. Kira-kira sesuatu yang wujud itu bisa nggak disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud? Mulai mikir. Tapi kita kadang kelirunya adalah menerangkan Allah itu sebagai Allah. Lalu kita agak salah dalam memulai ilmu logika, ilmu mantek. Di Quran, ini hanya apa Quran berapa? Coba apa Quran aja, meskipun belum banyak. Belum apa Quran ya, kadang saya ingatnya kan. Bapak ada ya waktu itu, setengah-setengah. Malu. Begini ya, kalau menerangkan mantek itu jangan pakai dengan tanda kutip, jangan pakai alamiahnya, tapi pakai wasfiyah. Nanti tak ajarin ilmu mantek. Dan itu ilmu kesukaan Ghazali. Begini misalnya, kalau kita belajar mantek untuk menerangkan Tuhan itu dimulai dari mana? Al-alam mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir setelah Buddha muhdits. Itu nggak nyebut kata Allah. Sama dengan Quran. Quran itu ketika berargumentasi tauhid itu nama Allah nggak disebut dulu. Ketika Rasulullah di Medina dan punya tawanan perang Badar, Asra Badrin, itu ada orang paling cerdas di Mekah, namanya Jubair bin Mut'im. Itu pakar mantek. Dia orang kaya, tidak pernah ikut perang karena dia orang terpelajar. Ketika perang Badar dengan umat Islam, dia ke Medina itu mau bernegosiasi dengan Nabi Muhammad untuk pelepasan Asra Badrin, tawanan Pas dia di situ nginep ya, terus dulu ya nginep, dulu tidak ada hotel sehingga nginepnya dekat masjid. Itu Rasulullah adalah pas baca surat Wadkur wa kita bimasdur firokim mansur wadri makmur satu sampai pada ayat amkuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab atau mereka sendiri merasa pencipta langit dan bumi? Am khalaqus samawati wal ardh. Ketika mereka saya tanya apakah mereka menciptakan langit bumi, dia tetap bala yakin, mereka juga gak yakin. Itu diulang-ulang di surat itu. Ampain daum khozai rabbika min musaitirun Allahum sulamu yastamuna fi falyati mustamuna bisultan. Itulah sampai Jubair bin Mut'im itu saking gak kuatnya itu datang ke Rasulullah, ya Muhammad, ayat ini tidak menyisakan akalku sama sekali. Sekarang saya ikrar mau iman. Karena tadi logika, kalau Allah tidak Tuhan, silakan Anda mengaku sebagai Tuhan, tapi syaratnya Anda harus membuktikan bisa menciptakan langit dan bumi. Atau kalau nggak ada Tuhan, ayo goblok bareng bahwa alam raya ini tanpa pencipta. Amkuliku min ghairi syai'in, min ghairi khaliqin, mana nih Pak? Tujuh. Wah, yo mau lemak goblok nanti ngono maksudnya. Ya sudah, pilihannya dua, nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tanpa sebab. Atau ada Tuhan yang tidak Allah, ya kamu saja yang Tuhan, yaitu yang menciptakan langit. Kamu juga nggak ngaku itu, memang nyatanya Anda tidak mencipta langit. Nah, sebetulnya lafaz Allah itu nggak pernah disebut. Baru setelah mereka ikrar ada musabbibul asbab, paham ya? Ada kausa prima dalam bahasa tauhid musabbibul asbab. Lah musabbibul asbab ini dalam Islam disebut Allah, paham ya? Makanya kalau dalam mantek hanya mengatakan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits. Akal itu tidak sampai tahu namanya muhdits itu siapa, kan gitu di mantek-mantek. Lamat kholafil akli fit tasmiyah. Kalau akal itu tidak memberi kontribusi penyebutan muhdits itu siapa. Nah terus Islam datang menamakan musabbibul asbab itu namanya Allah, paham gitu maksudnya. Nah tapi kita enggak, karena menerangkan itu langsung Allahnya. Tentu ini kan alamiah. Padahal di Quran ayat-ayat awal turun itu tidak menyebut Allah dulu. Iqra bismi rabbika. Statusnya Allah itu apa secara wasfiyah? Ya, rabbika itu Allazi khalaqal insana min 'alaq. Surat kedua si argumentasi Quran itu tidak hilang. Karena ini yang punya kecakapan berargumen. Nah sekarang di pondok itu ilmu paling ramai itu ilmu mantek ambil ilmu sosial. Sing laris itu primbon.
Wah itu musibah tenan, mana pondok kita kayak kajen untuk mocong ini payu rapi. Ya tapi masalah sing intelek orang mocong pribon, orang payu rapi tenan ini kan. Jadi resiko pondok-pondok modern terlalu intelek, akhirnya gak ditunggu-tunggu mempercepat. Saya ini pengagum Sayyidina Ali dalam argumentasinya, karena argumentasinya itu absurd. Apalagi saya ditetir Allah apal Quran itu orang mesti tambah cerdas. Loh sebetulnya kalau Quran itu nantang mereka itu fair. Misalnya begini, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni bada khalaqakum minal ardi am lakum syirkun fis samawati. Enggak apa-apa, lata uzza Tuhan enggak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa kamu katakan Tuhan lata uzza bal, silakan kamu katakan Tuhan. Tapi kata Allah aruni ma khalaqakum minal ardi am lakum syirkun fis samawati. Tapi kalian harus membuktikan bahwa lata uzza bal, Isa, Yesus semua harus terlibat menciptakan langit bumi. Karena syarat Tuhan itu harus menciptakan langit bumi. Ya mereka kan bilang ya tidak bisa. Mereka bilang Yesus lahir di bumi, berarti di mana Tuhannya sama buminya? Kalau enak, tidak ikut menciptakan, lahir langsung wah saya Tuhannya, kan ya aneh. Jadi Tuhan itu fair. Aruni ma khalaqakum minal ardi ditunjukkan. Mereka bisa bikin apa di langit? Sudahlah kalau bikin langit semua mungkin mereka ada bisa. Urun saja urun. Allahum syirkun fis samawati. Urun saja urun. Saya suruh cuma sisilah semua. Bukan. Tapi ayat kayak ini kadang di pondok tidak populer, sempat populer wali amar itu surat Fatim mari lurus. Jadi Quran kayak jimat gitu. Ya tapi tadi, sing ra percaya jimat di Quran ora payu rapi tenan. Nah sing percaya intelek itu ya seperti itu nasibnya. Loh saya ini orang rasanya jadi orang yang mencintai saya itu macam-macam. Ada orang mencintai saya itu karena dianggap dengan mati, senangnya itu. Ada yang mencintai saya karena saya dianggap ahli tafsir, senangnya ya kalau tafsir macam-macam. Tapi saya spesialisasi saya sebetulnya itu lebih ke fikih karena saya mengaji di Bangun lama terus sampai sekarang ngajar mahali. Saya itu setengah hafal gitu. Tapi karena tadi dulu bahasa itu misalnya sama bahasa saya itu dulu kaliannya di fikih karena fikih itu juga harga mati. Jadi di usul fikih itu kan ilmu logika yang luar biasa. Dan itu tidak akan menjadikan kita liberal atau sekuler asal ada khusyuk ada takwanya. Kalau yang jadi liberal sekuler sengaja atau takwa. Dan menurut saya juga aslinya agak ahli usul fikih, cuma karena di kampus di daerah yang nggak ada orang pinter dia dikira ahli usul fikih. Tapi adegan di depan saya pasti ada ahli usul fikih. Masih mau nyatanya nggak berani kok mereka itu kalau ketemu ahlinya betul nggak ada. Ya mereka ngajar di kampus, anak SMA, anak-anak apa yang biasa belajar sektor tentang Islam kan. Ya mesti pinter sendiri kok, sawaran lagi ya. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Sayyidina Ali itu satu solusi. Apapun kacaunya dunia ini, kalau kita punya hujah, itu kita sebagai muslim tetap punya eksistensi. Ya kayak tadi. Misalnya contoh gampang Uni Soviet, ini kisahnya. Uni Soviet itu banyak umatnya yang muslim. Dan itu juga ketika dikooptasi oleh paham ateisme, paham komunisme, itu orang-orang Islam di sana itu sampai punya basement, terus mereka mengajarkan anaknya tentang tauhid yang seperti saya ajarkan tadi, asal usul Tuhan itu gimana, cara memahami Tuhan itu gimana. Kemudian akhirnya kita menemukan Tuhan itu memang aslul usul, bukan asal usul tapi apa? Aslul usul. Apa yang terjadi? 100 tahun setelah ada glasnost dan perestroika itu tumbuh di Uni Soviet. Uni Soviet hancur berantakan. Apa yang terjadi? Anak-anak ini sudah munsobihun, sudah sibghota waman ahsan minallahi. Itu Uni Soviet merdeka. Chechnya yang menjadi negara Islam, Uzbekistan negara Islam, Kazakhstan jadi negara Islam. Karena apa? Ketika dikooptasi oleh Uni Soviet sebagai sebuah sistem negara, itu mereka ada bisa mengalahkan barang hak fi qulubihim, yaitu tauhid. Itu bukti bahwa barang hak bisa hidup bertahan bahkan dalam negara komunis. Kayak apa Indonesia pernah dijajah Belanda tahun 100 tahun. Sing Islam tetap Islam. Pernah ada PKI sing Islam tetap Islam. Itu kekuatan hujjah karena qul falillahi hujjatul baligh. Dan saya termasuk kiai yang tidak sependapat. Kalau ada kiai kampanye supaya santri itu makmur, Indonesia makmur, saya termasuk ada kiai seperti itu. Bukan karena saya tidak senang makmur, tidak seperti itu. Bahaya kalau menggantungkan kebenaran sama kemakmuran. Nanti kita yakin Swiss itu lebih benar, Eropa lebih benar.
Makanya saya termasuk kiai yang nggak suka isu makmur. Tapi saya yakin pasti ditakdir Allah makmur. Tapi saya nggak suka isu makmur, itu nggak suka. Betul saya nggak suka. Aku sungkem nang pengeran, nggak boleh. Jadi nggak boleh misalnya menurut saya Pak Haris kampanye ke Mahatali. Kalau kamu Mahatali S1 pasti hidup kamu makmur. Itu bahaya karena menggantungkan kebenaran, objektivitas kebenaran dengan fasilitas sosial dunia. Bahayanya adalah nanti masuk kategori kadal fakru ayakuna kufron. Kalau ada masalah terus nyerempet ke kafir. Itu bahaya untuk mengawal kebenaran. Meskipun untuk hidup baik, tapi untuk mengawal kebenaran tidak baik. Kebenaran harus kita temukan lewat nilai objektivitas. Jadi tadi buktinya kebenaran tauhid bisa diuji ketika di Uni Soviet dikooptasi 100 tahun. Ketika merdeka langsung apa? Ceknya Uzbek langsung jadi negara Islam. Mungkin enggak kalau mereka sebelumnya mukmin, sebelumnya kafir tahu-tahu ingin punya negara Islam, enggak mungkin kan? Sampai langsung menjadi negara Islam karena tauhidnya enggak pernah hilang. Dan tauhid enggak pernah hilang dimulai dari al-hujjatul baligh. Makanya Sidina juga khawatir ketika ada konflik Ali Muhammadiyah yang Islam tetap Islam. Karena mereka tidak pernah berpikir gini, Islam dari suatu agama rahmah, nyatanya konflik paten binatang, berarti yang benar Kristen, enggak terlintas seperti itu. Karena kebenaran objektif telah mereka temukan dan sudah sebuah apa? Separuh bahasa nilai konflik tetap pengiran situ, raiso pengiran betul. Nah beda dengan kalau kita melatih Islam dengan kemakmuran, sekali yang tidak makmur terus kadal fakru ayakuna. Tentu manhaj kayak saya tidak harus semua kiai itu. Mungkin karena mereka tidak paham, atau mereka ternyata tidak pati kiai, jadi orientasinya makmur. Itu sudah rapati ulama, orang orientasinya makmur, tak jamin rapati. Ulama dunia tadi ya semua. Bisa pengurus UI, tapi tidak bisa pengurus akhirat gitu. Nah itu ini penting sahabat. Itu tentang tauhid. Sehingga kata Fathul Bari, kata kitab Irsyadussari, kenapa Quran dan Nabi tidak pernah kritik al-abtilah ateis? Karena dianggap sudah tidak kategori rival, nggak kategori rival. Karena tadi orang waras pasti mengatakan kalau al-mawjudat itu mujid atau musabbibul asbab yang oleh Islam dinamai itu Allah SWT. Tapi sebetulnya alamiah itu kita terangkan nanti, jangan langsung alamiah, bagaimana tradisi Quran mengenalkan Tuhan itu apa ya? Karena itu Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum. Kadang Allah mengenalkan dirinya. Allah itu siapa? Alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit. Dan Allah fair ketika Allah mengklaim menciptakan langit bumi, Allah juga tanya mereka. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun bis-sam. Bahkan Allah pernah ngendikan begini, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim, kata Allah. Kalau kamu Tuhan, saya ingin melihat kamu apa itu menciptakan langit bumi. Bahkan kamu tidak bisa menciptakan diri kamu sendiri. Wah, itu kan suatu argumentasi yang siapapun hidup dimanapun dan mau berhadapan dengan dunia manapun di komunitas apapun dengan tauhid seperti itu mantap sekali. Dan itu yang tidak dikhawatirkan Sayyidina Ali ketika dunia sudah kacau, sudah brengsek. Kata Sayyidina Ali, gak apa-apa dunia brengsek, tapi kamu harus lalasul ardu min qawmin billahi hujjatin imma dzahirun maksud ya kemana orangnya populer sekali. Saya itu alhamdulillah, saya itu tidak pernah ingin populer. Saya ngajar di Jogja ya ikhlas, di Sarang ikhlas. Tapi saya termasuk orang yang ngajinya di luar sekian banyak orang. Karena memang ada tadi di Allah tabutullah hujjah jumlah supaya argumentasi tentang Tuhan itu tetap. Tentu ada yang khaifun maghfur, ada orang dalam ketakutan sing maghfur, dan itu tetap berkah. Contoh gampang di Indonesia tadi banyak ahli hujjah yang khaifun maghfur, punya ketakutan yang dikooptasi oleh pemerintah. Tapi apa nyatanya ketika hujjah itu tetap diajarkan, karena semua ulama berkeyakinan kitmanul ilmi itu dosa. Ketika Uni Soviet hancur tetap jadi negara apa? Islam. Sama ketika Belanda hengkang dari Indonesia tetap pesantren hidup, Islam hidup, karena mereka dikawal oleh hujjah. Makanya Pulau Suwon sekali sampai kalau jadi kiai itu jangan pernah bilang kata sejahtera, kata makmur dalam mengawal kebenaran, tidak boleh. Saya tidak sombong, sampai sekarang saya ke Jogja itu masih sering nulis, kemana-mana masih sering. Anak saya itu biasa saja pergi, nggak pernah bayangkan bahwa karena nggak boleh anak saya menikmati kebenaran karena fasilitas. Nanti dikira jadi kiai enak karena punya mobil, punya uang, itu kan. Jadi kiai enak karena dekat Allah, iman sama Allah.
Ya cara berpikir gini, Allah itu al-baqiat yang abadi. Kalau materi itu jadilah atau faniyah bisa rusak. Masa sesuatu yang bisa rusak tak ikut mati. Misalnya begini, saya termasuk kiai yang nggak pernah takut mati. Ya karena pikiran saya sederhana. Ketika Anda hidup, Anda juga nggak tahu caranya hidup. Bagaimana cara memproses jantung Anda, bagaimana cara mengukur nafas Anda, menyediakan oksigen. Ya zaman kita hidup pun kan nggak tahu cara kita hidup. Kita ini hanya berlagak tahu saja. Berlagak tahu misalnya gini, kalau kita lapar makan, hanya urunnya terus bilang kita makan. Tapi kita kan tidak bisa ngatur cara organ kita menyerap makanan, sistem urat-urat kita merespon makanan. Tapi kita sudah mengklaim makan yang bisa menjadikan kita hidup. Nah karena kita hidup sebenarnya nggak pernah tahu caranya, juga sistem menurut kayak apa. Dan kita tahu-tahu nyatanya ya hidup, bisa berpikir, bisa berkhayal. Mati juga gitu. Karena zaman hidup kita tidak tahu caranya, mati pun kita tidak tahu caranya. Ya sudah alam biadillah ya nyaman saja. Zaman itu dia diurusi pangeran, nanti setelah mati juga diurusi. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz mau mati itu keluarganya nangis, dia marah-marah. Memangnya mau kemana saya kalau kamu nangis semua? Ya Anda kan mau mati, mau dibawa dulu. Kamu itu goblok sekali. Dahab tu ila fuiri batu ginilah. Saya ini mau pergi ke zat terbaik. Malah kau tangis ibu jauh semua. Nah itu namanya al-hujjah. Jadi hidup itu happy saja. Nah tapi kalau orang sudah tidak pakai hujjah, pakai masalah. Wah ini kuburan dewi, terus piye cara dewi piye caranya mengunti orang aja. Sebetulnya zaman kamu hidup pun tidak tahu caranya hidup. Coba kamu gaya-gayaan kan bilang bisa makan, bisa minum. Apa Anda bisa mengendalikan organ-organ Anda? Nyatanya yang jauh banyak orang yang punya penyakit terus dia bisa makan. Makanya kata orang-orang sufi itu kalau mendidik dirinya itu anta lam tajid min nafsika kullama turid fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu dengan keinginan kamu sendiri saja tidak semuanya kesam. Bagaimana kamu berharap orang lain bisa memenuhi keinginan kamu? Kalau ruang menjadi bojo ayu, bojone elek, sebenarnya bojo ganteng ya untuk kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan yang kamu inginkan. Nah, dengan seperti itu kamu di dunia ini kan kelihatan doa sekali. Waktu itu selalu bapak kenali terus itu kan tetap ya. Makanya pasangan paling awet itu lanang dari itu bodoh itu mesti apa? Itu ada guyonan. Kalau ada soal sejoli model itu mesti pasangannya lebih awet ketimbang yang ganteng sama cantik. Dikira itu kan urusan cerai dan tidak cerai. Ternyata kalau elek sama elek sampai tua pun tetap elek. Tapi kalau ayu sama ganteng itu pasti dia abadi. Nanti kan lama-lama giginya dua. Gitu. Makanya guyonannya gitu. Pasangan yang cantik sama ganteng itu nggak abadi. Tapi kalau elek saya sama lelek sampai nanti kan ganteng kan sebenarnya tetap. Nah ini yang kedua masalah sosial, ya kan masalah tauhid. Sekarang masalah sosial. Ulama itu menyangkut sosial itu juga selalu pendidikan tidak bisa terbantah, meskipun urusan sosial. Padahal sosial itu kan logikanya bisa berubah. Tapi kalau yang mendidikan ulama itu tidak bisa berubah. Karena memang dengan kekuatan al-hujjah, kekuatan apa? Al-hujjah. Contoh begini ya. Suatu saat Nabi itu pernah ngendikan gini, al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang dibunuh itu sama-sama di neraka. Ya tentu dalam konteks yang tidak perang filhaq. Terus sahabat tanya, "Hadza al-qatil fama balil maqtul?" Oke lah ya Rasulullah, kalau al-qatil finnar, lalu dosanya maqtul itu apa? Dia kan korban. Kalau pikirannya sahabat, maqtul itu kan korban. Nabi jawabannya, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Ya dia maqtul itu hanya sial saja, mentalnya juga qatil. Yang mana terjemahnya? Kalau ada orang duel sama-sama ingin bunuh, semua mentalnya kan qatil, ya kan? Ya nasibnya sial saja dia jadi makhluk. Jadi kalau ada kangkang berebut dapat bak yang cantik, yang kalah itu tidak kamu kasihani. Sebenarnya dia perebut juga, cuma nasibnya tidak baik. Artinya ada terus. Wah ini karena disikut makanya kalah dia juga, ini juga perebut. Loh itu kan satu logika. Jadi kata siapa dia maktul? Maktul itu kan statusnya dia karena terbunuh, bahasa Arabnya maktul. Tapi mentalnya dia qatil atau maktul? Oh qatil ketika dia duel mentalnya qatil, mentalnya pembunuh kan? Ya kan? Lelahnya status maktul karena dia sudah mati berstatus maktul, mentalnya qatil.
Nah karena mentalnya Khotir ini tetap sama-sama bintang itu artinya hujah namanya apa? Hujah. Jadi orang nggak bisa bantah. Bedanya kalau dia berkata ini sudah maktul, sudah kayak apa kan kasihan. Tapi Nabi cara jawab, innahu kana haris ala qatli sahih. Rasulullah itu ahli. Saya contohkan lagi ini yang itu tadi yang Rasulullah, ini yang ulama. Sakit al-Bauri itu ngaji kamu. Sakit al-Bauri itu orangnya kaya raya, pedagang. Dia seorang sufi besar. Dia aslinya ada orang sufi, dia pedagang. Suatu saat dia mengembara dagang orang kaya raya, pedagang internasional. Terus dia ketemu sama At-Ta'ir sing maksur janahnya, melihat burung yang sudah patah sayapnya. Tapi burung yang patah sayapnya itu didatangi burung yang sempurna gitu, dikasih makan. Akhirnya dia mikir, ngapain saya kaya raya ini, Allah sudah membagi rezeki, bahkan burung yang sudah tidak bisa ikhtiar, dia dapat apa? Rezeki. Terus dia datang ke gurunya, ke Ibrahim bin Adham. Ya, saya mau menjadi pedagang saja. Selama ini dia donatur pondok itu, pondoknya Ibrahim bin Adham. Dia donaturnya, dia setelah datang. Kenapa ya? Saya tadi menyaksikan kejadian gini-gini. Burung yang sudah patah sayapnya ternyata dapat makan, dikasih makan yang waras. Sama gurunya diguyu-guyu. Kamu ingin sudah ada kerja lagi, ingin dapat jatah dari orang lain? Iya, sama. Jadi bosan juga. Dan bosan juga itu ngelaringinnya gampang, yang ngelarengin bosan lah. Bosan juga itu gampang, katanya diwakafkan selesai. Tapi kalau bosan larat, itu angin pensiunnya. Kata Ibrahim bin Adham senyum-senyum guyu-guyu, jenenge murid sampai murid. Lima adalah takunu anta al-mutib waqad qala Rasulullah al-yadul ya khairul al-yadis selera muan cita-cita yo nek karo manuk kepen kaya manuk sing ngene ilala apa kepen kaya sing dikeki iya wong kowe padha-padha cita-cita mestine lima adalah takunu anta al-yadis yutib maksudnya kenapa kamu tidak berkeinginan jadi guru yang memberi makan kok cita-citamu kepengen yang dikasih makan. Waqad qala Rasulullah al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Oh itu langsung tuntas logikanya Sakit al-Bauri. Jadi betul. Jadi namanya al-hujjah. Jadi kalau diomongkan itu mesti orang karena tadi fa innal aqla majbulun ala sawfil haq karena akal pasti menerima. Ini kembali yang ke tema kita. Saya pas ada di studio kiri ya berikutnya. Sekarang Rasulullah itu diutus bersama Jibril. Kalau tujuannya diutus itu main dulu sama orang kafir itu kombinasinya sama Israel saja, nggak usah sama apa? Jadi datang sama Israel itu orang kafir dibunuh semua selesai. Sampai Rasulullah diajarkan hujah, diajarkan al-ayat al-bayyinah karena agama ini datang dengan hujah bukan dengan pedang. Meskipun ada realitas, kemudian Islam diganggu, kemudian kita perang. Nah kalau itu tidak harus menyangkut Islam dan kafir. Kita dibujuk sitok, kita berebut wong kita juga perang. Ono wong nyulek Pak Haris kita ya perang. Sakit. Dan artinya perang itu logika normal yang nunggu sebab, yaitu kita mempertahankan. Tapi itu tidak mungkin kalau asal syariat Islam adalah perang atau membunuh orang kafir. Kalau itu iya, ngapain dengan Jibril dengan efektif dengan Israel? Belum sampai ada ayat makiyah dengan argumentasi yang ilmiah ya karena memangnya ininya kita ini Islam diterima dengan ayat, dengan bayyinah, dengan logik. Paham? Ya, itu termasuk tema ayat tema hari ini. Jadi saya mohon sekali kangkang dilatih argumentasi. Ya makanya ya banyak kiai yang mensyariatkan santri mati. Itu ya ilmu sosial saja. Tapi ini tidak bisa ngawal kebenaran. Ya tapi ya nggak apa-apa ini ya kebaikan. Tapi ada dia yang kayak saya yang nggak pernah ngomong kemana sama sekali saya pernah sama istri saya dan saya. Sampai saya bayangkan sekarang pun kalau saya hidup sendiri nggak punya santri ya nggak punya pengaruh di kajian apalagi ya nggak bahkan santri saya sekitar bilang saya nggak punya santri ya nggak apa-apa nggak punya yang seneng ya nggak apa-apa karena melatih kebenaran itu berdiri apa sendiri. Tapi bukan berarti kita anti sosial ya nggak sosial ya sosial kita tempatkan di sosial. Ini penting sekali saya utarakan. Kalau kita terlalu memberi harapan santri masalah mapan, takutnya lalu jadi ukuran kebenaran itu kemapanan. Akhirnya kita umat Islam ternyata metodenya bagus Swiss, bagus Eropa. Bahaya kan? Bahaya enggak? Oh bahaya sekali kalau
Sehingga dalam Islam itu kenapa Rasulullah disakiti begitu di Mekah, untuk menunjukkan bahwa Habib selalu berdiri di sini. Paham ya? Ini penting saya utarakan. Ulama dulu itu gampang sekali melihat sosial. Misalnya Abdul Qasim Al-Junaidi pernah nyuruh muridnya, ini tak kasih uang misalnya 50.000 beli daging sapi 1 kilo, pulang berarti. Kok nggak bawa daging sapi? Nggak cukup dulu uang. Sekarang naik harganya 90.000. Ya sudah, bikin murah saja. Muridnya yang menjadi gebrak. Saya ketahui aja nggak cukup, malah bikin murah terus. Arfisuhu bitarki. Kalau dia memahalkan jadi 80.000, tawar wae ra satu. Jadi bikin murah bitarki dengan nggak jadi beli. Jadi dulu itu ngadepi sesuatu itu enteng saja. Begitu juga menyangkut katul ini, nyimpan marah. Pernah ada ulama yang ujiannya itu cerewetnya bukan, memang sudah ujiannya ulama itu cerewet. Singkat cerita pas misalnya Haris itu, kayak saya itu ya. Saya punya doa mustajab. Saya sekali doakan Pak Haris, Pak Ira itu langsung mati. Cuma saya lagi-lagi saya tidak ingin kebenaran dia minta saya ngajar dikompensasikan dengan sesuatu yang sosial. Itu bahaya. Bahayanya adalah nak dengan ramadhan itu juga alim yang ternyata dengan ini aku rapayu. Wah itu kan meruntuhkan sekian ilmu usul fikih saya. Bahaya. Makanya saya tidak mau mengkompensasikan ilmu saya dengan sosial. Itu bahaya. Ini madzhab saya, sama tidak harus ikut. Tapi mau ikut siapa? Ya saya ulang lagi ya. Jadi kalau tadi cerita apa? Bujur kan? Itu di bab kita bukan dulu kata Rasulullah kan, mijar atin a'dhamu indahu mijar atin mukmin. Apa mijar atin ini siyata jar wa muslimun. Tidak ada makanan yang paling disukai Allah kayak ngelek emosi. Jadi ada emosi dilek itu ya ditelak. Itu suatu saat ada ulama bujuri ternyata bukan. Pas sudah dihidangkan gajah itu ada ingkung. Kiainya itu mau manakiban. Ini cerita diri ya. Kalau sekarang mungkin contohnya manakiban itu sudah istrinya nggak terima. Kok enak orang dia dimakan ayam ingkung. Aku bojomu itu dibanting. Sekocar aja. Nah di situ lalu ulama waras semua. Ulama yang mengalim-alim semua. Ketika si kiainya tadi malu sekali sama tamunya, digandeng sama tamu. Kamu ingat nggak ketika kita dulu zaman mondok mau makan ini kemudian ada ayam datang dan meruntuhkan itu semua, kita marah enggak? Ya enggak, karena ayam. Ya sudah, istri kamu dengan ayam itu mulia mana? Ya mulia istri saya. Kalau kita demi makhluk yang enggak punya akal saja enggak marah, apalagi dengan makhluk yang punya akal. Itu terus, ya Yusmi itu tujuhmu mematikan itu. Jadi enteng saja. Iya ya, lo coba ya. Kalau kita kehilangan 100.000 karena kita lupa, kan kita tidak marah. Padahal natijanya kan ya hilang. Nah nanti kalau dicuri istri, natijanya juga hilang. Jadi ulama dulu itu enteng saja melihat. Loh ya kan enggak. Nasi atau makanan sudah enak dipangan ayam atau tikus kita tidak marah. Dipangan sing diakal. Itu hujan orang. Dia anggap saja ini gak peristiwa itu gue semua ya happy saja, enteng saja. Jadi ulama dulu itu sebegitu mudahnya melihat fenomena karena mereka munsabih kita si bukota man kasar minawati enak saja melihat. Nah kalau sekarang enggak, orang ngomongnya pakai hawa nafsu itu kacau. Wah aku nyusun kaca-kaca gak ngerti kok ya keliru ya kacau, ngapain kita isi. Justru bojo keren orang ngake itu jujur aku baca ini pertontonan kejujuran. Loh apa yang lebih mulia ketimbang kejujuran? Dulu melihat sosial itu gampang saja, enak. Kita tidak boleh kehilangan al-hujjatul karena ini cara kita hidup di mana saja. Mana rasanya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitab bisa nanti ulang syarah al-Kitab. Tidak suri al-Kitab. Suri al-Kitab. Enggak itu bener lah, itu guru. Lalu dan sama baca aja nanti kalau nggak bener Pak Haris yang bilang. Di himayati dakwati al-Islamiyah.
bihimayati da'watil islamiyati wa tifai anfusihim wastinqadi man baqiya biman kata tahta ta'inatil adabi wa dhalika annal kufara akhraju al-muslimina min ardil haram min diyarihim wa amwalihim wastawallahu alaiha wa ala auladihim ila an-nafar wa zatu fahajun al-muslimina wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi akbatil najmi liyahiju jami'an liyuhayiju jami'al arabi biddahu wa mana'u intishara mabadi'il islami mani'ina lahum min hurriyatil qawli wa hurriyatil fikri wa hadha aqsa ma yatasawwar minal zulmi wat tadyiqi wa ahqqu ma yuqatalu alaihi wala yakun antam kisa'ili kahadha illa ajizun la fiqatalah binafsihi wala birabbihi alladhi ada binasril majrumi ila angkon wa kullu hadhil ayat nuzilat fil madinah wa bihadha ta'lamuna yaqinan Ta'naman yaqulu innal islama innaman tasara bisayfi wa innahu syari'atul harbi bal aslu nashrihi ad-dalilu wal burhan wa kamalu mabadihi al-aliyatu. Ini bawa sini. Jadi gitu ya, jadi argumentasi perang itu juga gampang saja kalau lama menerangkan itu. Jadi pertama Islam datang dengan hujah, dengan logika, kemudian Islam itu diserang. Andai kan kita punya istri cantik, punya harta yang berharga, mau diserang orang, kita kan wajib membela apa? Diri, dan ya seperti itu. Dan yang tidak berani itu hanya orang yang pecundang sekali, kata saya Muhammad. Jadi normal saja, logika itu normal saja. Makanya kalau kondisi normal ya kita berargumentasi secara ilmiah, dan itu yang di ayat-ayat Makkiyah. Makanya saya mohon Pak Haris dengan anak-anak belajar ayat Makkiyah yang argumentatif. Argumentatif kayak tadi menyambut Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu di surat Tur kan detail sekali. Caranya menemukan Tuhan. Ya caranya apa? Menemukan. Misalnya begini ya, Anda jangan tertarik sesuatu yang sifat hakikat tapi tidak argumentatif. Misalnya begini, ketika Musa itu ketemu Fir'aun, itu Musa sering pakai argumentasi hakikat, tapi tidak menohok. Akhirnya diulang sampai 3 kali, dan itu cara pendekat itu jurus 2 kali Fir'aun sudah kabur. Kan Fir'aun, Musa datang ke Fir'aun, ditanya begini, kamu mau apa Musa? Mengajak kamu menyembah Tuhan. Nah, Tuhan itu siapa? Yang menuhani langit dan bumi. Pertama Musa bilang yang menuhani langit dan bumi. Itu kan sifat hakikat apa? Tapi kata Fir'aun, setahu saya di bumi, saya kemana-mana itu Tuhannya saya. Ma'alimtu lakum min ilahin apa? Soal Tuhan di langit, fa'ukit liya hamanu alati faj'al li sodra. Ya Haman sini, saya bangunkan piramida yang tinggi, ibni li sodra la'ali abdul asbab samawati fa'attali ila Musa. Itu di beberapa ayat yang berbeda-beda surat, tapi ini saya acak saja. Intinya itu untuk memastikan Tuhan yang Musa ada itu nunggu Haman bikin apa? Piramida. Itu kan kesuwen. Terus kata Musa, tidak usah itu, tak ganti hujah saya. Yang menuhani nenek moyang kamu, Rabbukum Rabbu abaikumul awwalin. Itu hampir separuh dari penggawanya Fir'aun semua. Karena mereka berpikir, nah Fir'aun pangeran, gak bayar kalau pangeran ini. Kan pangeran ini cek balita kalau Pak Jokowi. Pangeran ini cek balita. Lalu ya kan kalau Fir'aun Tuhan, lalu bapaknya punya Tuhan kan? Enggak. Kan Tuhannya baru lahir, paham? Akhirnya jadi pengalaman, Fir'aun kegiatan. Nah semenjak itu ada waqala rajulun mu'minun min ahli Fir'aun yaqdumu iman. Karena terus
Iya, nafsiran pengiran itu sebalik. Pengiran itu pengiran terlambat kan ya. Nah, karena pengiran terlambat itu aneh, kita menemukan satu absolutisme kebenaran, yaitu Allah harus awal, harus kok. Makanya saya mohon sekali ya, kang-kang di sini bapak itu imannya harus seperti saya ini, seperti Sayyidina Ali, seperti guru-guru kita, supaya tidak bisa diomong-ambingkan oleh sosial. Kalau sampai nanti dididik sosial itu bahayanya gini loh kalau diimani. Hampir santri ke keluarganya Sakinah, beli gagah, makmur, boleh kiri, itu kan nanti terus dievaluasi. Beli mau buka baru. Makanya saya tidak pernah ngomong sosial itu baik. Nanti santri sana gak baru jepiran Joko Tua. Coba makanya ini dilatih, pokoknya dilatih bahwa mengawal kebenaran itu ya dengan kebenaran. Tapi saya yakin Islam yang sekarang hidup di komunitas modern, komunitas macam-macam itu asal hak itu mesti kuat. Bal naqul itu bil haqqi alal batil. Fa'ya dumahu. Sama dama boy mana menghancurkan sampai dimak itu otak itu berjajar. Saking hancurnya. Yaitu yang dimaksud Nabi ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini perlu saya katakan. Yaitu yang diinginkan Sayyidina Ali selalu bumi ini ada min qa'imin lillahi qaim itu artinya gini Pak, menekuni jadi qaim, jadi bukan abal-abal, bukan amatiran, memang menekuni. Ya seperti ulama dulu ngendikan itu enteng saja, bahkan ketika bikin kias itu nggak bisa dibantah. Misalnya gini, misalnya saya cerita ke Pak Haris, dulu dia penyakit telet, itu uangnya drengki, terus foto, terus rajin. Biasanya orang diceritain gitu kan marah, normalnya orang kan marah karena disebut F-nya, sisi buruknya, sisi negatif. Kata Sayyidina Ali, Imam Ghazali, wa ila jubalik. Cara menyembuhkan kalau kamu tersinggung diingatkan kesalahan Anda itu begini. Jika ada orang bilang ke kamu gini, tahta jubbatika hayat, di jubah kamu ada ular yang berbisa, dan itu bahaya bagi tubuh Anda. Anda terima kasih nggak sama yang ngasih tahu? Terima kasih kan? Di jubbatika akro, itu ada kala jubahnya. Yang ngasih tahu kamu terima kasih nggak? Nah, kalau hayatun akrobun yang bahayanya hanya di badan saja sama yang memberitahu kamu terima kasih, apalagi hasil dengki yang bahayanya ila yaumil qiyamah. Harusnya terima kasih dong sama yang ngasih. Jadi gampang saja. Sehingga orang-orang dulu kalau dikasih jeleknya dia dikasih tahu ya enteng saja. Di motor. Jadi lama dulu jadi gampang sekali membuat orang supaya bisa menerima kalau diingatkan orang, dikiaskan sama tahta jubbatika hayya, tahta jubbatika makro. Nah itu jadi hujah. Jadi andikan ulama itu kok, ya kok pinter ngene iki, makanya diterima betul. Paham? Loh saya itu santri loh, tidak punya gelar, sampai sekarang tidak punya gelar. Saya di Jogja diterima, di Jakarta diterima, di mana-mana diterima. Karena saya sekali ngomong itu kan nggak bisa dibantah. Ya karena tadi santri ulama-ulama dulu ada Imam Ghazali, Imam Nawawi. Jadi orang santri itu gampang dibantah, nanti ngajinya jeblok. Saya jeblok khayalnya. Kalau kan betul pasti balnak itu bil haqqi alal batil, mesti fayad mahulu faidah wa ini mas Aris sesuai semangat dunia kan ya mungkin dikasih semangat anak-anak supaya mau belajar ya bisa tambah mau tak tes orang mulai dari sopan ya dulu itu gitu, kalau ada mufti yang senior itu yang amati disuruh fatwa di depannya sampai tes. Nanti kalau gak lulus tak PHK. Barangkali ada yang mau tanya. Ya atau ngasih saran-saran ke teman-temannya supaya mau belajar sebagai mau belajar. Mungkin Bapak punya saran ke Pak Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Mubali muslimin Ghairi nabiyyin Wa yajuzu ta'limuhu li kafirin ghairi mu'anidin Wa rujiya islamu Sawa'un al-fakaru wal-muntah Wa hadha muradu man akbar Fi qira'ati Li'annaha bima'na iqra'i Qawlu ustuhibba lahu al-hijr Ay lam yarju nusrata muslimin Bimuqamin Wa lam yakbir alaihi i'tizal
فإن رجي ما ذكر فمقامه أفضل أو قدر على الاعتزال حرمت الهجرة لئلا يستولي الكفار على محله فيشبه دار الكفر. Jadi begini ya, misalnya ini dalam konteks sosial ini kan kita hidup di zaman global. Saya punya beberapa teman yang kuliah di McGill atau kuliah di Australia. Terus mereka di Australia ternyata ada kampung Ampel. Di Johor pernah saya beberapa kali ketemu ketua MUI-nya sana, kadang ke sana. Nah sekarang logikanya adalah, kamu ingin nggak semua bumi Allah ada yang sujud? Kita ingin nggak? Ingin. Makanya di seperti ini tetap ada mahalul ijtihad. Misalnya kita punya anak atau santri mau ke Jerman, satu kita takut mereka hanya jadi fasik, jadi bagaimana. Itu juga sah karena ketakutan itu bagian dari citra manusia. Tapi kita juga ingin Islam itu menyebar di mana-mana, semua arduwa, semua milduwa yang kita ingin ada sujud, ada tauhid, ada macam-macam. Kata kitab ini, kata kitab Al-Yufi, jika ada komunitas muslim misalnya di Amerika, di Australia, mereka tidak mengalami penyiksaan yang serius dan mereka bisa ibadah nyaman, maka haram hijrah. Karena dengan haram hijrah berarti, karena dengan hijrah bumi yang sudah dimiliki umat Islam sama juga dikasihkan orang kafir lagi. Paham ya? Itu kan satu kearifan, itu kan di Al-Hujjah. Bagaimana kita merelakan bumi yang sudah kita kuasai dengan kita hijrah dikuasai mereka. Dan alhamdulillah di era demokratisasi ini selain kayak yang Marhatani itu bagus, Islam di mana-mana yang diterapkan secara baik. Makanya ini kan kemarin saya diskusi, kesulitan umat Islam zaman akhir itu memang masalah hukum timbal balik. Itu memang agak menjadi mahalul ijtihad. Misalnya di sini cerita di Mesir, Yusuf Qaradawi itu pernah dengan sekian ulama datang ke Vatikan. Karena ternyata Vatikan itu kan istilah country in country, negara dalam negara. Singkat cerita, di Vatikan itu tidak ada masjid. Terus ke Paus itu beliau minta masjid. Karena mungkin etika peradaban internasional atau bahasa-bahasa internasional tidak tahu. Singkat cerita sama Paus diturutin, akhirnya Vatikan ada masjid. Yang pertama baik-baik saja. Ternyata ulama-ulama ini salah juga. Ternyata Paus itu minta pekerja-pekerja ekspatriat yang ada di Qatar juga harus didirikan gereja sebagai kompensasi. Ada masjid di Vatikan. Akhirnya kan sial juga. Jadi memang persahabatan internasional paling susah itu bab seperti ini. Saya ini kan sering punya teman-teman pakar ya, bahkan banyak lebih besar yang kita kenal yang apa. Memang kesulitannya di situ. Itu kan sama seperti PBNU pernah ke Qum itu di ibu kota Irak. Orang-orang itu sering ke sana ke Iran karena sing religius ya kepengen ziarah Imam Ghazali. Imam Ghazali syariahnya kan di terus itu ikut wilayah mana? Iran. Di sana di Iran itu ternyata yang katanya Syiah fanatik, semua tempat agama itu ada, tempat ibadahnya. Termasuk katanya gereja dia ada, sinagog. Tapi yang nggak ada itu masjid ahli sunnah. Ulama-ulama NU sempat kepikiran mau minta masjid di sana, dan itu pasti dituruti karena ada etika peradaban intern. Tapi ada kiai yang ngomong, kok nak jalan masjid Syiah di Jakarta kapok. Jadi ini kan, nah kira-kira ijtihad fikih yang seperti ini. Nah di sini pasti fikih kaulah nih kalau sudah seperti itu, karena mirip-mirip. Ya apa? Corong Jawa, Godiyo, Golora, mirip. Dan itu bagus ya kita pertimbangkan. Makanya ada karangan kitab bagus sebetulnya. Mungkin di sini nggak ada memang kitab itu jarang. Saya aja punyanya fotokopian. Karangannya Izzuddin bin Abdus Salam. Saya yakin dulu termasuk yang menginspirasi Ghazali banyak itu kitab itu. Modelnya begini kitab itu. Saya bahkan punya rencana mau saya takriri kitab itu. Jadi Quran yang dikit lagi juz'iyah al-Ghul nanti satu untuk saya bacakan Thariqatul Usul karangannya Ghazali. Tapi saya tunjukkan sekian polanya bahwa ilmu ini memang ilmu objektif. Quran itu kan karena turun ada kondisi tertentu, pasti sebagian itu yang mustahil, sebagian konsep, sebagian amar, sebagian nahi macam. Terus cara menangkap gue begini, saya Izzuddin bin Abdus Salam. Misalnya begini, dengerin ya, misalnya begini. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbuha aduwam bi ghairi.
Kamu jangan pernah misoi Tuhan selain Allah, nanti korbannya Allah. Singkat cerita kan sahabat ketika saking semangatnya Islam itu kan jancuk mata, jancuk usia kira-kira jancuk pengiran. Akhirnya yang diwales kan pengiran juga gitu. Terus Allah bilang gini kan, sahabat itu jualan misoi latar usia korbannya aku. Yang diwales aku. Nah, Nabi juga pernah ngendikan, la yasubur rajulu abar rajuli wa la yasubur rajulu umar rajuli. Jogeman misoi bapakmu dong ya kira-kira. Kata sahabat, ya Rasulullah yang bener rasa, masa orang misoi bapaknya sendiri gitu. Nabi jawabnya ada saja, ya subuh abar rajuli fa ya subuh abar. Kowe misoi bapakmu kok sing diwales bapakmu. Artinya terus Izzuddin bin Abdul bikin bab ini. Babun anatasabbu bilal haram. Jadi satu peristiwa yang spesifik kemudian ditabwid menjadi kaidah amma dalam fikih. Paham ya? Itu kan peristiwa yang spesifik. Tapi karena ini menjadi hukum wajib, hukum general, oleh saya itu dibabkan babun anatasabbu bilal haramun. Sehingga arahnya nanti sama dengan kaidah al-ibratu bi labdi la bi khususis sabab. Jadi misalnya babu mutlaqi hurmati ta'adzilil walidain. Babu hormati apa? Karena terus dalilnya fala taqul lahum uffin. Ya jadi apa? Bab haramnya menyakiti orang tua dengan jenis apapun, jenis terberat maupun teringan. Qala ta'ala fala taqul lahum uffin. Jadi enteng saja. Dan itu cara ulama. Sehingga nanti dengerin. Sehingga nanti ketika misalnya kayak kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansari yang Fisari Basali ini usul jadi thariqatul usul. Itu nanti kalau Quran itu kemungkinannya kan dikrul juz'i wa iradatul kull. Bukan juz'in yang membatasi. Ya, bukan juz'in yang membatasi, tapi mimbabi itlaqil badi juz'i wa iradatul kull. Saya ulang lagi. Itu cara mereka menjadikan Quran selalu kita pegang, selalu hodontoria, selalu segar ila yaumil ya. Jadi kalau kita mengkritik Tuhan mereka yang punya sebab Tuhan kita juga dikritik juga ada boleh. Sama itu kan seperti zaman Gus Dur ketika Cina dikuyok-kuyok di Indonesia, orang Papua dikuyok-kuyok di Jawa, kata beliau jangan. Nanti yang dibales umat Islam yang minoritas bisa. Paham ya? Itu namanya mempertimbangkan sebab. Nah, mempertimbangkan sebab itu ada contoh ayatnya yaitu wala tasubul ladzina yunamin. Tapi contoh ini kan juz'i. Paham ya? Oleh ulama contoh ini dijadikan kaidah kulliyah. Nah, makanya terus Izzuddin bin Abdul Salam punya gelar Sultanul Auliya ditakbirkan dengan kaidah kulliyah. Paham ya? Wah itu buta seni, tapi semua itu ngalir orang yang akan kelas. Paham ya? Ini saya baca tabaruk sama Mas Yalid ini. Saya baca. Konteksnya beda tapi kaidahnya sama. Termasuk kalau yang diceritakan beliau di sini adalah sabda ya. Umumnya kalau ada mutlak dengan muqayyad, yang mutlak dibayani muqayyad, apa yang muqayyad jadi mutlak. Kalau pikirannya benar. Kan umumnya kan mutlak diqayyidi dengan muqayyad. Akhirnya muqayyadnya jadi muqayyad, yang mutlak jadi mutlakun sing qayyadatul muqayyad. Tapi sebagian ulama cara berpikir enggak gitu. Zikrul muqayyad adalah juz'un min kulliyatil mutlaq. Ya ini agak sedikit ya. Berapa lagi ya? Zikrul muqayyad mina zikrul juz'i min juz'iyatil mutlaq. Maka sebetulnya enggak perlu qayyad mengqayyadi. Enggak perlu qayyad mengqayyad. Paham ya? Misalnya gini, dengerin. Jangan anggap ini pakai logika. Misalnya saya begini, saya ini seorang kiai punya dandalan di kangkang nganggur ini, dandalan saya 5. Sing telu cerdas, tapi ceroboh, sing loro goblok tapi nurut, wong ilmu. Dan kira-kira sendiri. Terus saya bilang gini, dengerin. Akrim kullaman dakhala dari. Muliakan siapa saja yang masuk rumah. Itu am kan atau mutlak? Ya karena mutlak sama muqayyad hubungannya sama dengan am dan khas. Ini yang jelas. Ya, jelas ya. Akrim kullaman dakhala dari. Setelah itu selang beberapa menit terus saya bilang gini, anak 5 ini dengar semua. Akrim kulla alimin atau akrim
kullaman dakhala dari wa huwa alim. Saya memberi catatan apa? Catatan alim. Ini normalnya kan yang mutlak tadi menjadi muqayyad. Jadi gak sido siapa saja tapi khusus yang teori itu juga benar, muhtamil itu bisa benar bisa salah. Tapi misalnya kata Imam Ghazali di kitab Al-Mustasfa juga kitab Qaidah usul fikih. Ukuran qayyad dan tidak qayyad itu yahsunu su'al. Ukurannya itu bagus dipertanyakan. Misalnya begini. Kalau saya ini termasuk orang yang ma'rufun bisafar, terkenal dermawan. Juga ma'rufun misalnya kalau bahasa Indonesia egaliter. Siapa saja saya happy, siapa saja saya hormat. Ya. Kalau saya punya reputasi siapa saja saya hormati, termasuk nyuwun saya orang fasik, orang nggak jelas, maka menyebut kalimat kedua tadi, akrim kullaman dakhala dari wa alim adalah zikrul juz'i min dzalikal mutlaq. Jadi hormati siapa saja yang masuk ke rumah saya, yang diantara juz'inya adalah orang alim. Jadi kata orang alim malah nggak jadi catatan, tapi dzikrul juz'i badal kulli. Paham ya? Paham. Yaitu di kitabnya Ghazali diredaksikan waqila yuhmalul muqayyad ala mutlaq bi ayyul ghalqaitu li anna dzikral muqayyadi dzikrun li juz'iyyin minal mutlaq fala yuqayyidu. Jadi ada pikiran dan saya setuju pikiran itu. Tapi kata Imam Ghazali kan ada khilaf dua. Kata Imam Ghazali ya gampang saja khilaf itu. Lihat Korena misalnya begini. Wadah birokrat yang brengsek. Senengane mulai ana kiai sing gede tok mergo dene butuh suarane. Tapi ana kiai-kiai ra jelas gak dimulyani. Kalau yang seperti ini kok bilang hormati siapa aja masuk rumah kamu, saya itu diralat. Yang punya pengaruh saja. Berarti ya betul-betul wajib. Karena ini birokrat brengsek mulyani kiai alim tok. Tapi misalnya ada orang yang terkenal dermawan, birokrat yang terkenal egaliter, yang apa, mungkin kan sama siapa saja kan dihormati. Sehingga menyebut alim itu mau spesial, tapi tidak langsung yang lain tidak dihormati. Dengerin. Dan cara berpikir ini yang menjadi cara pikiran Ahlussunnah apa? Baca. Cara berpikirnya Ahlussunnah adalah begini misalnya, ini dengerin. Banyak dosa yang diancam neraka oleh Allah dan disebut misalnya zina, maling, korupsi dan sebagainya. Tapi itu semua masuk wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetap bisa dimaafkan. Ini penting saya utarakan karena banyak yang salah. Kata Imam Ghazali ini dengerin, memang ini harus jangan. Ada orang soleh bilang begini, akrim kullaman dakhala dari, muliakan siapa saja yang masuk rumah saya. Yaksunu soal, kata Imam Ghazali, zaman nanti lihat di Mustasfa di bab mutlak dan muqayyad. Yaksunu soal, bagus dipertanyakan. Wa in kana fasikon. Karena di tradisinya orang-orang soleh adalah tidak mungkin memuliakan orang fasik. Atau begini, ada orang kaya bilang ke satpamnya, uktul kullaman nahagamali, uktul kullaman akhodamali, bunuhlah atau tangkaplah siapa saja yang ngambil harta saya. Ternyata harusnya yaksunu soal, wa in kana abaka, wa in kana ibnaka. Karena ya potensi itu, karena kata Imam Ghazali, fama min amin illa wa huwa yukhassus, fama min amin illa wa huwa makhsus. Enggak ada lafaz am kecuali potensi maksus ditafsir. Misalnya begini, saya bikin peraturan sama Mbak Badal, siapa saja yang makan sebelum saya tangkap. Ternyata saya makan punya ini. Padahal punya ini kan masuk kata siapa saja. Itu banyak sebenarnya yang salah gara-gara gitu. Pokoknya ngambil mobil itu pamit aku. Barang bunyi ini ngambil mobil tak pamit Pak Yai. Pokoknya punya ini juga pegatan kamu. Hanya kata-kata siapa saja. Maka ukurannya adalah yahsunus soal. Kira-kira itu yang potensi mustasna itu harus yahsunus soal, bagus dipertanyakan. Jadi misalnya tangkaplah siapa saja yang mengambil hartaku. Kamu harus tanya, meskipun itu anak Anda, meskipun itu istri, karena ini potensinya jadi mustasna. Paham ya? Nah berarti ya begitu, mutlak sama muqayyad di Quran itu otomatis seperti itu.
Misalnya al-insan makhluk khata' wa nisyan atau kullu bani adam khata'un. Kamu kan nggak kebayang memasukkan para nabi. Kebayang nggak? Enggak kan? Karena ini orang-orang spesial apa? Orang-orang spesial. Begitu juga misalnya gini. Misalnya pengurus pondok. Pokoknya ngurus santri kita diboyong. Pokoknya anak ini yang kategori ini santri diboyong bisa jadi pondok juga boyong. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga ulama dengan enteng saja mentahsis. Makanya nggak ada di sini termasuk atatokan faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa quduhum. Itu tentu tidak semua orang musyrik. Karena pasti ada yang suruh soal musyrik yang mana? Apa musyrik? Karena nyatanya ada musyrik yang seorang nabi harus mendakwai, ada musyrik yang seorang nabi harus mendakwai, membina. Tentu ya ada musyrik yang boleh dibunuh karena harbi. Berarti lafaz am ini pasti ada mukhassis. Ukurannya apa? Kata Imam Ghazali yahsulu soal apa? Yahsulu soal. Ya pantas dipertanyakan. Karena ya tadi nggak mungkin orang main umum itu tidak mungkin. Nah, itu juga yang kita maknai dalam tafsir. Misalnya ya Bani Israil seterusnya wa anni akan kamu mengalahkan seluruh alam. Ra kepenaan Bani Israil. Ngalahno Nabi Muhammad, ngalahno umat Islam. Makanya di semua tafsir wa anni faddaltukum ala alamin alami zaman ini. Ya yang selevel mereka, sekelas mereka, di era mereka memang mulia Bani Israil. Kalau dengan kita yang mulia kita lah. Ya itu karena tadi. Paham ya? Jelas ya? Terus sebagian ulama cara berpikir apa? Kalau ada zikrul muqayyad ba'dal mutlaq itu zikrun di juz'i tilkal mutlaq atau dari kalam mutlaq, maka muqayyad ini tidak menjadi muqayyad mutlaq. Jadi gamane aku ngene. Contohnya santri ini bahasa hal kabeh kok ngajar. Terus aku mendingin ngene. Sing iku terus Mahat Ali sing apa? Itu kan imma itu takyid, memang saya hanya siap ngajar Mahat Ali. Wa imma itu menyebut sebagian santri bahasa bernama Mahat. Jadi itu kan potensinya kan potensi takyid atau potensi dzikru juz'iyyin badal kulli atau badal mutlaq. Nah disitulah yang sering ulama bilang kenapa ada mutlak yang muqayyad, ada yang ulama mengisbatkan mutlak bagian ala itlaq di meskipun ada lafaz hadis. Pertanyaannya secara usul fikih begini, kenapa bisa begini? Karena menyebut yang spesifik muqayyad itu bisa saja li hadisati su'alin au hadisati waqi'atin. Misalnya begini, Rasulullah itu di dalam. Ini contoh yang diusul yang di kitabnya Basal juga. Rasulullah itu di dalam. Ada orang itu punyanya kambing tapi tidak punya sapi. Ya tentu tanyanya ke Rasulullah, ya Rasulullah hal fil ghanami zakatun, apakah kambing itu wajib zakat? Kira-kira Nabi jawabnya kan mengulang lagi, fil ghanami zakatun, ya kambing wajib zakat. Itu la yunafi wujuba zakatil baqar wa la yunafi wujuba zakatil ibil. Mergo Nabi menyebut ghanam di hadisati soal. Orang kok muni ngene. Padahal Nabi tadi dawuh misalnya fil an'am zakatun, an'am wajib zakat. Setelah mutaakhir Nabi jawab fil ghanami zakatun. Kira oleh pengarang kitab. Wa hadal hadis yang satu hadis sampai. Yo kira ulama tapi harga ulama. Lha iki zikrul juz'i atau zikrul takyid badal mutlaq mudzikru fardin min afrodihi, tapi bukan menjadi tak. Kita ulang lagi, syaratnya fikih itu harus disepakati ulama nomor gimana. Makanya kemudian jadi ijma. Ijma itu ittifaqu ahli asr, orang di era itu sepakat. Nah caranya sepakat gimana? Dimulai dari konsensus. Misalnya gini, sampai tak warai fikih. Mungkin gampang. Misalnya orang junub, seorang lelaki mengeluarkan mani, itu namanya apa? Junub. Wajib mandi enggak? Wajib. Ya sudah, kalau keluar mani itu wajib mandi. Sebetulnya enggak ada hadis jelas tentang kelahiran. Tapi bayi yang keluar dari perempuan itu dianggap, ya ini agak bahasa fikih itu agak buruk, tapi jelas, agak vulgar tapi jelas. Fa innal walada maniyun munaqidun, yang jenenge anak itu mani sing wis dadi wong. Sehingga ketika mani disepakati yujibul husla, sesuatu sing apa? Yujibul husla mewajibkan mandi, maka walad ikut mewajibkan mandi karena walad adalah maniyun munaqidun, mani yang sudah menjelma jadi manusia.
Nah kemudian kalau perempuan hanya mengeluarkan alaqah atau ulqah atau mudghah, segumpal darah atau segumpal daging dan seterusnya, ya sudah hukumnya sama karena ini semuanya dari mani yang akhir. Itu namanya fikih. Jadi fikih itu gampang sekali. Mesti nara iso goblok banget. Nah lebih goblok lagi ngaji fikih juga iso fikih lebih buruk lagi. Nak sing ra guru alim, sing ra guru bahasa hal kan bodoh pakes. Kan guru goblok. Saya nak di guru alim kok guru alim. Lane di guru alim yo iso kok ora alim gara-gara kok. Enak-enak wong di guru bodoh dadi ora alim. Niru guru nih. Di makanya bodoh itu karena nak bodoh kan siapa dulu guru. Enak sampean sudah tidak bisa karena muridnya baca. Jadi ngejok padahal seperti hari ini ada musibah. Tapi kadang musibah ya berkah. Tapi saya cerita ini, saya mungkin termasuk orang yang di antara yang paling tahu tentang fikihnya Bazigar karena saya punya bapak di Nur Salim yang menangi Bazigar, nanti ngaji 5 tahun, tapi dulu yang menjadi Bazigar. Bangun dulu saya lama ngaji Bazigar, sehingga saya bahkan punya tulisan-tulisan tangan Bazigar ketika di surat ini Fakih Maskumam. Saya punya naskah banyak tentang Fuqaha Wasin, tentang ahli fikih. Sehingga sebelum Bazigar wafat, saya adalah orang paling sering cocokkan fikih sama beliau karena saya dan beliau disatukan di Bazigar karena ada hal menurutnya Bazigar langsung bila wasitoh yang saya diwasitoh juga memang. Tapi nanti indikanya di siapa? Bazigar. Kita tahu Bazigar lama sekali ngaji sama Fakih Maskumam, itu orang bersih. Nah beliau ini menangani ngaji sama Bang Mahfud Darman. Fakih itu misalnya Mbak Semasa itu 2 orang tak pernah cocok dalam fatwanya, tapi saling menghormati. Mbak Hasim dan Fakih dan Mbak Ahmad Dahlan dan beberapa itu semuanya ngaji sama Syekh Mahfud. Yang Mbak Hasim tekuni Mbak Mahfud, yang Kiai Khotib sampingan Khotib Minangkabau, yang Ahmad Dahlan Darwis itu menekuni Syekh Khotib tapi ngajinya Mbak Mahfud sampingan. Akhirnya yang Mbak Ahmad Dahlan jadi Islam pergerakan karena Syekh Khotib zaman itu sudah agak tertarik dengan pergerakan ekonomi di mana Mesir. Yang Mbak Hasim jadi fakih karena hanya menekuni Kiai Mahfud yang zaman itu juga alim alamah di Mekah. Karena setelah Sayyid Abu Bakar Santo wafat, Sayyid Suliana yang alim kayak beliau itu ya Syekh Mahfud itu punya karangan terkenal sekali namanya Alman Halul Amin di khasiati Minhajul Qawi. Ngapal none kangelan wong di khasiat itu musim. Jadi wong Jawa itu nakal. Yang beda ini kita pun Alman Halul Amin di khasiati Minhajul Qawi umpama Minhajul Qawi. Tapi wong kangelan ngapal lo kalau bilang apa? Khasiatul musim ada bilang khasiatul sama. Nah kitab itu dulu karangannya Bapak. Ya karangannya siapa? Bapak. Orang Yaman, bukan Imam Bapak. Bukan Bapak itu orang Yaman. Terus disarai sampai Ibnu Hajar Al-Hitami. Jadi Minhajul Qawi, ada yang baca Minhajul. Makanya saya pernah bilang berkali-kali, ulama itu harus mutabik itu ikut atasannya. Saya beri contoh. Sebetulnya kitab Wahab itu kan nyarai Manhajullah. Ya Wahab itu bisa dia Manhajullah. Itu kitab hidupannya Minhajul Talibin. Untuk memasdarkan nahaja yang haji itu bisa minhajan, bisa manhajan. Untuk menjamakkan tolib itu bisa tolibin, bisa tulak. Nah, terus minhajul tolibin disulak jadi manhajul. Tapi lu akal-akalan kok. Saya pernah. Makanya saya baca 2 kali kalau nggak manhaj. Nah, kenapa itu disulap? Karena Syekh Zakaria Al-Ansori itu orang yang sangat peduli dengan bahasa. Sehingga beliau sering ketika watak diri didalik Allah minta diri aslinya, watak diri didalik am minta diri juga. Karena beliau itu pengaku nopo. Tetapi pengaku bahasa itu ada baiknya. Ada baiknya adalah karena agama ini dibawa oleh Nabi yang lisanul Arabi. Lisanul Arabi itu kadang nyebut sesuatu itu bizikril juz'i wa iradatil kadang dikul wa iradatil. Sehingga sebetulnya bahasa itu tidak perlu detail. Saya ulang lagi ya, bahasa itu tidak perlu apa? Karena nanti yang perlu detail itu akalnya mustami. Nanti kamu tahu maksud saya. Yang perlu detail itu akalnya mustami. Misalnya gini ya, dengerin, ini tak beri contoh yang gampang.
Kalau nggak paham ya terharu. Ini karena gampang sekali. Saya misalnya punya cah dalam Zaid Umar Bakar, saya 3 Zaid Umar Bakar. Terus ketika ada tamu saya bilang gini, Zaid kesini, ada tamu. Sementara Zaid tak pergi, yang ada Bakar. Tentu kata Zaid ini pengganti cah dalam. Jika ada yang datang Bakar ya saya senang, yang datang Umar juga saya. Enggak, Umar tidak datang karena gobloknya dia menafsirkan Zaid itu musamma yang muayyan. Maka ini kebodohan yang plus ketakaburan. Karena kalau dia sedikit saja nalar, maksudnya ya itu ada tamu dan butuh dalam supaya bikin Zaid, dan itu tidak harus Zaid. Maka kata Zaid di sini adalah zikrul badli wa iradatil kul, dengan liputan khusus yaitu cahaya. Makanya ini penting sekali sehingga semua hadis yang Nabi ngintikan ya Mu'ad ya Abadzar ini itu tidak ada masalah siapapun melakukan itu. Adekan semua musamma itu menjadi muayyan, kita tidak bisa wiridan. Karena hadisnya ya Mu'ad ini uhibbuka fakul duburokul isolatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kamu tidak baca ini, saya akan haris ya Mu'ad. Saya akan tidak dapat ijazah itu untuk semua. Ini kan ada beban. Nah sehingga kalau kamu fanatik bahasa, maka kamu akan bilang begini, manggil ya rojul, dia wong lanang sesuai. Malah menjadi aneh lagi. Hanya karena ingin kalau manggil Zaid nanti Umar tidak masuk, Bakar tidak. Makanya ini penting saya utarakan. Makanya jadi ahli fikih itu ya harus ngerti balaghah, karena sebagian analisis fikih itu murni masalah balaghah. Nah balaghah itu dimulai dari mana? Ya karena Quran itu lisanul Arab. Bagaimana Quran memaklumatkan dirinya, wa innahu latanzilun rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin. Dan lisanul arabi adalah memungkinkan dikrujus wa iradatil kul, dikrujul wa iradatil. Saya beri contoh misalnya di fikih ini. Kalau sampai salah itu kualat. Ada seorang lelaki bilang gini sama istrinya, tolak tuki. Itu talak 3 bukan sama dia. Nah, Haris tak takut itu aja, nak keliru isim. Sampai kan cek santri. Sampai keliru kan gak masalah. Haris di sini kok. Isim Haris tahu isim di murid. Karena ini murid saya di sana. Mana rasa tak takut ya. Tangkapnya man satu orang musliman, satu orang jagain aja. Nah, tolak tuki. Jatuh berapa? 1 atau 3? Jawab. 3. Ayo boleh. Seperti kampanye saja. Ada yang bilang 03. 01. 02 kan? Nah nanti di bab tolak itu diterangkan begini. Makanya ini termasuk pinter ya goblok. Tapi gak apa-apa, ini masih anak-anak. Maka analisisnya begini. Dalam bahasa Arab, taukid lafzi adalah taukid yang mengulang lafaz yang sama. Jika kalau itu niatnya taukid, maka jatuh 1. Tolak tuki adalah kata yang murad dan bi. Terus tolak tuki kedua adalah taukid, tolak tuki kedua adalah taukid. Sehingga mungkin 1 itu mungkin. Kita tahu taukid dalam bahasa Arab, wa ma minat taukidi lafziyun yaji mukarraron bakal likat berjiji. Tapi kamu jawab 1 PD itu ya keliru. Kelirunya adalah jika lafaz itu muhtamil maka butuh niatnya yang melafazkan. Bisa saja melafazkan perlafaz itu diniati insya tolak. Kalau perlafaz diniatkan insya tolak maka jatuh 3. Karena setiap lafaz diniati menjatuhkan. Tapi bisa saja 02. Lalu itu nanti cari di bab tolak. Dia di mahal ini. Bisa saja 02 karena ketika tolak uji pertama diniati insya, kedua diniati taukid, ketiga diniati insya, berarti jatuh 2. Kalau kamu ingin menekuni fikih harus ahli balaghah. Karena sebagian jawaban fikih itu ya murni masalah balaghah. Nah kenapa? Ya karena ya tadi setiap bahasa itu analisisnya itu ya pakai balaghah. Misalnya majas hadir. Kalau kamu tidak bisa majas hadir, itu kafir halus. Orang terima fasik, kafir. Coba tanpa majus takut maknanya ayat ini, nak rasakan setengah kafir. Wajah Rabbuka wal malaku sofa. Jajal mana? Wajah alam teko sofa Rabbuka pangeran siro. Kamu tahu pangeran itu jauh. Allah kan? Wal malaku lan koro. Oleh teko pangeran be malaikat sofa ali baris-baris. Oh, bisa jamu Imam Asy'ari. Ini Allah baris sama malaikat. Itu kan berarti tasbih apa?
tasbih wa bil khalqi. Apalagi Allah itu layak dulu di makan yang tidak menempat di satu. Maka mau tidak mau sepertinya harus dianalisis bahwa itu ada hadis. Majas apa? Hadis. Yaitu wajah Rasul Rabbika, Rasul sebagai budak dibuang. Kemudian Rabbika menempati tempatnya budak. Yaitu wa ma yalid budak bayati khulafa andu bil Rabbi ida makhluq. Sehingga ya terjemahnya ya datang utusan Tuhanmu bersama para malaikat. Dan itu normal dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab memungkinkan hadis. Coba zaman misalnya ada ayat was alil qaryata, tanyakan ke kampung itu. Kampung adalah nama tanah, nama area. Bisa nggak diberi pertanyaan? Tidak bisa. Was alil qarya ahlal qarya. Berarti buang apa? Buang mudok. Ya sama bahasa Arab juga buang mudok. Nah, bab-bab seperti itu memang kita harus bisa kalau ini jadi alim. Makanya masih jauh. Kalau sampai ingin jadi pakai aja jauh. Apalagi mujadid tambah jauh kan. Maka sopan saja jadi orang biasa. Ya memang mau tidak mau, ini ilmu yang nggak bisa dihindari dalam analisis. Oke. Nekat juga gitu, puluk juga gitu, bed juga gitu. Semua. Misalnya yang dikatakan sewot itu apa coba? Sampai tafsir. Dikatakan sewot dalam bed apa? Ijab dan qabul. Ijab itu kan dari kata aujaba yujibu ijabah. Sesuatu yang menjadikan harus, apa menjadikan bukti, apa menjadikan sebab. Tidak sama jam. Sama kan tiap hari wiridan. Pasti itu butuh ijab kabul. Tapi punya Anda itu tidak paham. Aku yakin tidak paham. Ijab itu apa? Ya ijab itu pokoknya satu perilaku atau ucapan atau apa saja yang menunjukkan bahwa kamu sudah akan melakukan kabul juga. Nah kemudian fikih-fikih formalis, tekstualis kayak Zakaria Al-Ansari ngendikan, karena B itu syarat sahnya bitarofi, saling apa? Ridho. Terus kata Zakaria Al-Ansari, waridho kopiyo, ridho itu tidak ada yang tahu. Fa'atu biro mayat dulu alaihi, maka harus ada standar untuk menunjukkan ridho itu, yaitu ijab dan. Sekarang pertanyaannya, ijab kabul itu lafzian, apa iktironian, apa muktadian, apa isyarian, apa halian? Ya jawabannya semua bisa. Misalnya kalau kamu marung langsung makan gedang goreng, itu nyolong apa gasap? Apa nyilek? Kalau nyilek tidak bakoi ini. Kalau nyolong dengar kok nyolong. Darah itu kurang enggak ya? Darahnya apa coba? Belum ada akad ijab kabul. Maka mau tidak mau dianalisis, itu namanya bek mu'athah, bek yang tidak butuh ijab kabul. Sebetulnya ya tidak sama sekali dari ijab kabul, ada korena dari pihak yang menjaga warung. Kalau dijajakan itu berarti dijual. Ada korena dari pembeli, kalau berani makan berarti berani membayar. Maka berarti maknanya ijaban umayu dibuka. Maknanya umayu juga ada mayak tadi kan. Ada ijaban kotian yang disebut bek yang sudah muncul, ada ijaban yang berkotian disebut bek zamanal khiyar. Ya sudah seperti itu. Maka dibutuhkan kealiman dalam proses lughat. Ya, dalam proses apa? Lughat. Ini penting saya utarakan karena apa? Imam Bukhari itu dikatakan alim alama dalam juga kalau nanti ya. Imam Bukhari dikatakan alim alama juga dalam bab juga. Meskipun beliau tentu spesialnya di ilmu apa? Hadis, karena beliau punya kitab yang dinobatkan sebagai Ashabul Kutub, baca kitab bila adalah apa? Sahih apa? Itu beliau pernah ditanya orang ini kan, beliau kalau ngarang hadis kan ada terjemah itu judul bab. Ya kalau terjemah dalam bahasa Arab itu maknanya judul bab yang mensarikan dari makalah, itu namanya terjemah. Kalau bahasa Indonesia kan enggak, terjemah itu dari bahasa Arab, dialih bahasa itu bahasa Indonesia maknanya apa? Tapi kalau sampai ngaji di Fathul Bari hadis Tarjamatul Bukhari, maknanya apa? Kesimpulan dari hadis yang diolah secara fikih dari judul. Itu maknanya apa? Terjemah. Awas ya, salah. Sini-sini Haris. Haris di sini aku nanti urusan. Nanti kalau goblok tak tahu kemudian karena sama dengan. Iya. Nah begini misalnya Imam Bukhari pernah ditanya. Ini kisah nyata ditanya gini. Kaifa tahu fitolatil akhir. Karena semua sesuatu butuh ijab dan qabul. Tahu kan ijab qabul adalah lafaz yang menunjukkan ijab, qabul lafaz yang menunjukkan qabul. Pertanyaannya ada orang yang ditekdir akhras. Akhras itu misalnya bisu, nggak bisa ngomong.
Terus Imam Bukhari ditanya, "Kaifa taqulu fi talaqil akhrad?" Lalu kalau orang akhrad mau menceraikan istrinya gimana? Imam Bukhari udah jawab dulu. Wah, bener-bener. Tapi sing darane suci mesti wong goblok. Sing darane pinter, wong sing buta pinter kaya Imam Bukhari. Makanya ini angel nyara itu. Jawabnya gini. Qala Rasulullah ngitung. Ana wa kafirul yatim kahadaini bijan. Saya dan yang rawat anak yatim kahadaini bijan. Terus asyhadu hakada 10 ya. Hakada wa hakada wa hakada. Terus Nabi nanti ketika asyhadu hakada wa hakada wa hakada. Jadi kalau enggak 30 29. Terus ada seseorang nanya Aisyah, "Kenapa kamu berdiam di situ?" Pak Asyarat ilas sama. Ternyata terus penanyanya melihat langit, asam suku sifat matahari pas apa? Gerhana. Sampai sekian riwayat. Lalu yang tak nyangkanya susut apa kok? Anda ini tak tanya tolakul akros, kenapa ngomong ngalor hidul kemana-mana? Terjadi Imam Bukhari, saya paham itu. Kanjeng Nabi itu iso ngendikan, iku wae tau iktifak bil isyarah. Coba ketika Nabi ngendikan ana wa kafirul yatim kahadaini fil jannah, betapa dekatnya kafirul yatim dengan Nabi. Memahamkan enggak ketika Nabi beri contoh ini? Memahamkan betapa dekat. Nabi ketika ngendikan asyhadu wa kata orang paham maknanya 1 bulan bisa 30 hari, bisa 2 bulan. Memahamkan enggak? Memaham. Artinya apa? Tolakul akhrad adalah yasifu bi isyaratin muhdimatin. Bahwa tolaknya, mentalaknya orang akhrad adalah syaratnya dengan isyarah yang memahamkan. Lalu dalilnya mau asyaru hakada wa hakada. Ya coba misalnya sampean ditakok tolak malah bakas. Anak yatim bakas pulang. Ternyata Imam Bukhari itu jauh sekali pandangannya bahwa Nabi pernah iktifak ngalap cukup dalam menjelaskan dengan isyarah. Kalau isyarah cukup untuk menjelaskan, cukup pula untuk tahu. Clear ya? Makanya ngaji Bukhari yang gampangnya tak jangan-jangan, nangnya tak jangan-jangan. Aman itu kan gampang. Kok muridnya meninggal di sholawat dok, sholawat. Itu gampang. Tak boleh khatam Bukhari itu rasa nyender. Kalau jangan-jangan ya seperti. Nah makanya Imam Bukhari baru sikat tolakil akhrad. Terus kemudian beliau enggak cerita tentang tolak kita. Asyaru hakada, wa hakada. Ana wa kafirul hadis hakada ini jannah. Terus Pasyarat akhwat. Banyak sekali yang contoh. Terus kata Fathul Bari, saya pertama baca hadis ini juga bingung apa hubungannya dengan tolak. Baru dia kenangan karena tadi Imam Bukhari yang memahami ya sekali Ibnu Hajar ternyata kata beliau, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Bukhari ingin mengatakan bahwa isyaratul akros manzilatin nutil, orang yang tidak apa akros, atau isyaratul biman itu manzilatin nutil. Buktinya Nabi yang ngendikane sakit ternyata kadang iktifak dengan isyarah. Kayak sampean lagi seneng Pak Haris itu kok tadi gedeng ya. Itu orang paham enggak? Enggak paham enggak? Enggak paham. Lah nanti ditolak juga lafaz-lafaz dalam tolak dalam bisa diganti oleh isyarah. Sehingga dari logika itu bil mu'athaf bil muhaqqarat sah. Karena berani makan berarti isyarat membeli ya atau membayar, yang menjual menjajakan berarti isyarah di. Nah, tapi nak iwak ning lemari jatah bodone kok jupuh kok. Mesti ngamuk karena enggak niat di. Nah, kenapa mau atos? Karena tadi tergantikan oleh apa? Mungkin ini baca lagi insyaallah tentang Mbak Nafis tentang KSK terus. Jadi belum ada ulama satu, tapi jadi Pak Aris ini sarang ada acara. Ini kan politikus Pak Aris. Sebetulnya tidak yang mendesak urusan dia. Kita tahu urusannya dia apa. Al-aham fal-aham. Meniat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anna ya Allah. Hatta hatta maha dan mudah Allahumma ya Allah, ya Allah,
Inna ya wafiyah juga di juga ya wafiyah juga Ursuta kawal ini wafiyah juga hatta natang juga ya wafiyah apa nanti Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah rangkaian ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha mengatakan atau menyampaikan, sampaikan logika ini kepada mereka yang tidak percaya Allah sebagai Tuhan. Dan beberapa catatan yang ada di ngaji kita kali ini, diantaranya yang pertama adalah kehancuran perkara batil berhadapan dengan perkara hak seperti otak yang hancur berhamburan, luluh lantak kekalahannya. Logika kebenaran Quran dan iman meluluh lantakkan barang yang batil. Karena barang yang batil atau mungkar itu sebenarnya tidak masuk pada logika kita, tidak masuk pada akal kita. Karena mungkar itu kan sesuatu yang ingkar, sesuatu yang tidak dipercayai oleh akal. Kemudian dengan logika, jika engkau mengaku sebagai Tuhan, maka syaratnya adalah engkau harus bisa membuktikan bahwa engkau adalah pencipta langit dan bumi. Atau jika pun tidak ada Tuhan, apakah dunia ini tercipta tanpa sebab? Maka Allah Tuhan semesta alam dan Allah adalah kausa prima atau penyebab dari segala sesuatu, penyebab awal dari segala sesuatu. Kemudian logika ketauhidan yang telah tertanam inilah yang membuat kebatilan tak mampu menggerus keimanan. Seperti halnya orang Islam yang ada di bekas wilayah Uni Soviet dahulu, meskipun dikooptasi Rusia, tetap mampu menjaga ketauhidan. Sehingga ketika Uni Soviet runtuh, muncullah negara-negara yang mayoritas beragama Islam seperti Chechnya, Kazakhstan, Uzbekistan, dan lain sebagainya. Begitu juga Indonesia, seberapapun lamanya dijajah Belanda, tetap saja setelah merdeka Indonesia menjadi negara terbesar yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Karena ketauhidannya sudah tertanam secara kultural. Ketika diri kita sombong dengan kekuatan kita, contoh saja apakah kita bisa mengontrol nyawa kita? Kalau bisa, maka jangan biarkan loh lepas dari ragamu. Atau secara raga, secara fisik, apakah kamu bisa menjadi tua? Apakah kamu bisa untuk tidak menjadi tua? Nah, inilah bukti bahwa kita itu lemah dan la haula wala quwata illa billah, bahwasanya segala kekuatan, segala daya dan upaya adalah kekuatannya milik Allah Subhanahu wa taala. Agama datang dengan hujah, perkara perang itu karena membela diri, tetapi syariat Islam tidak untuk membunuh orang kafir. Itulah sebabnya Rasulullah berkoalisi dengan Jibril, bukan dengan Israel. Dan Islam datang untuk diterima dengan logika yang bayyinah, logika tauhid kuat yang tidak bisa dilepas dari segala kebatilan. Tidak ada makanan yang paling disukai Allah kecuali yang ditelan oleh makhluknya. Anda jangan terlalu tertarik pada sesuatu yang hakikat, tetapi sebaiknya sukai hakikat yang berargumentatif. Seperti halnya Nabi Musa ketika menjelaskan Allah kepada Fir'aun, secara hakikat Allah Tuhan yang menuhani langit dan bumi, itu sangat benar secara hakikatnya. Namun masih bisa dibantah oleh Fir'aun, lalu diubah menjadi hakikat yang argumentatif bahwa Allah yang menuhani Fir'aun dan leluhurnya. Maka Fir'aun kalah telak, ia tidak mungkin menjadi Tuhan, sebab jika ia Tuhan maka simbah-simbahnya tidak mempunyai Tuhan, karena Tuhan belum lahir pada saat itu. Kesulitan Islam zaman akhir ada salah satunya adalah terkait dengan hukum sosial timbal balik. Ketika misalkan di Vatikan boleh didirikan masjid, maka mereka juga meminta adanya gereja di wilayah mayoritas Islam. Begitu juga ulama NU ke Iran, mayoritas Syiah. Dan jika di Iran didirikan masjid khusus NU yang kemudian diurungkan, karena kemungkinan bisa jadi Syiah meminta ada masjid khusus Syiah di Indonesia. Kemudian setiap generalisasi pasti ada pengecualian, termasuk generalisasi ini. Pengecualian ini menimbulkan pertanyaan atau yang berpotensi merugikan. Misalkan perintah bunuh siapa saja yang mencuri hartaku, maka pertanyakanlah apakah itu termasuk anak dan istri, karena mereka juga berpotensi menjadi subjek pencurian. Misal rukun iman itu salah satunya adalah haji. Pengecualian bagi yang tidak mampu, karena apakah yang tidak mampu berhaji lalu dihitung bukan Islam? Kan tidak seperti itu.
Tidak begitu maksudnya. Pasti ada pengecualian yang harus dikonfirmasikan. Nah, kemudian hukum atau cara ijab kabul ataupun cara tolak orang yang bisu. Ngaji fikih yang berguru itu membuat sanad keilmuannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu juga menjaga kecerdasan berilmu atau bermetode. Ulama itu harus ikut tatanan sanad agar jelas keilmuannya terjaga dan nyambung sampai pada Rasulullah SAW. Karena bersanad ini salah satunya adalah dengan cara membawa kitab atau menggunakan kitab referensi yang jelas dalam ketika mengaji. Bahasa tidak harus detail, yang harus detail adalah akalnya mufasir dalam memaknai atau menafsirkan bahasa. Sebagai ahli fikih atau mufasir harus paham ilmu balaghah, ilmu grammar, ilmu tata bahasa agar makna terjemahannya bisa tepat, karena sekali salah itu adalah fatal dalam menerjemahkan ataupun dalam menafsirkan Al-Quran. Sighot adalah ijab kabul baik di perdagangan jual beli transaksi maupun nikah. Bagaimana hukumnya orang beli gorengan di warung langsung makan tanpa bilang kepada pemiliknya terlebih dahulu, kan ini jadi tidak ada ijab kabulnya. Nah, itu dinisbatkan pada pemaknaan di warung. Makan berarti membeli, karena jelas warung bukan untuk rumah pribadi. Lalu bagaimana hukum dan cara nikah ijab kabulnya orang bisu? Kan tidak bisa melafalkan sighot akad ijab kabulnya. Itu jawabannya dengan isyarat, bahwa isyarat meskipun tidak melafalkan ijab kabul secara lisan, karena dengan bahasa isyarat yang dinisbatkan dengan kias, hukum pernyataan Rasulullah terkait hubungan orang yang ngopeni anak yatim diisyaratkan dengan dekatnya jari tengah dengan jari telunjuk bersama dengan Rasulullah kelak di surga. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa kita catatkan sebagai catatan ngaji kita kali ini. Semoga bisa menjadikan kita sebagai penerima ilmu yang manfaat dunia akhirat. Semoga menjadi amal ibadah Gus Pak yang berkah memberkahi untuk kita semua. Dan kita doakan bareng-bareng semoga Gus Pak senantiasa sehat, panjang umur, diberkahi kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua. Dan semoga kita semua senantiasa dilimpahi rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT, agar terus-menerus bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Pak dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya, agar menjadi berpedoman dan tetap berpegang teguh, dijaga oleh Allah SWT keimanan dan keselamatannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.